Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat-sehat semuanya ya hari ini ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Danang Rizky. Hadir. Laras Lintang. Nisaul Jannah. Noval Nurdiansyah. Zeni Puspitasari. Tri Wulandari. Ya, hadir semuanya ya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, Ibu mau mereview terkait materi-materi pertemuan di minggu kemarin. Tentang apa? Kegiatan ekonomi. Benar sekali, tentang kegiatan ekonomi. Mbak Zeni, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar sekali. Kalau bentuk-bentuk kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Memproduksi barang atau jasa. Benar. Yang kedua, Distribusi. benar. Apa itu distribusi? Pemasaran barang atau jasa. Iya, benar. Yang ketiga, Konsumsi. konsumsi. Apa itu konsumsi? Mengkonsumsi barang. Iya, benar sekali. Ini kemarin malam pasti belajar semua ini ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait ketenaga kerjaan. Ada yang tahu ketenaga kerjaan itu apa? Oh iya, Mbak Saul. Apa itu ketenaga kerjaan? Segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Benar sekali. Selain itu ada lagi? Oh iya, Mas Noval. Oh iya, benar sekali. Semuanya benar. Nah, sekarang kita akan membahas terkait pengertian ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi tiga istilah. Yang pertama yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja itu penduduk pada usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang. Kemudian yang ketiga yaitu kesempatan kerja. Apa itu kesempatan kerja? Yaitu semua keadaan di mana tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Dari situ ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, akan Ibu lanjut ke faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, dan semakin banyak pengalaman serta keterampilan yang dimiliki akan meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia itu. Jadi mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan penduduk. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di negara Indonesia, maka kebutuhan tenaga kerja akan terpenuhi. Jadi pengangguran akan menipis seperti itu. Kemudian yang ketiga, komposisi umur dan jumlah penduduk. Teman-teman sempat atau pernah lihat pamflet yang biasa di-share di IG? Punya IG semuanya? Nah, biasanya itu di-share di sosial media seperti Instagram itu lowongan pekerjaan, pamflet lowongan pekerjaan. Di situ biasanya menampilkan batas maksimal umur sekian ya. Pernah lihat? Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu
Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Mbak Laras ini kok sudah mulai ngantuk ini. Ayo minta tolong dibacakan Mbak Laras ya. Tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya. Yang pertama jasmani. Tenaga kerja kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melaksanakan proses produksi. Kedua, rohani. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif. Benar sekali. Jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu lebih banyak menggunakan fisik. Seperti apa contohnya? Montir, petani, supir, seperti itu. Kemudian kalau rohani, itu tenaga kerja yang lebih banyak mengandalkan pemikiran, gagasan, atau ide. Contohnya seperti apa? Manajer, direktur, konsultan keuangan. Mereka itu melakukan atau mengkoordinasi anggotanya, mengkoordinasi para pekerja-pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti itu. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan intensitasnya. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang memiliki keahlian berdasarkan pendidikan yang sudah dia tempuh. Contohnya seperti apa? Pilot. Tahu pilot? Dokter. Mereka itu berada dalam pekerjaannya itu melalui pendidikan. Kalian pernah lihat seorang dokter menjadi seorang dokter tanpa pendidikan? Tidak. Seorang pilot menjadi seorang pilot tanpa pendidikan? Tidak. Semua itu pasti melalui pendidikan. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja ini memiliki keahlian berdasarkan latihan karena pengalaman yang sudah dia miliki. Misalnya seperti apa? Sopir. Mereka itu menjadi sopir karena betul sekali karena terlatih. Yang awalnya mereka menjadi sopir sebagai karyawan sopir apa namanya? Sopir itu loh. Len tahu len? Nah, awalnya menjadi sopir len, kemudian berkembang menjadi sopir truk besar gitu. Mereka melakukan itu semua, mereka menjadi pekerja itu karena pengalamannya menjadi sopir seperti itu. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Mereka tidak perlu pendidikan, mereka tidak perlu pengalaman untuk menjadi seorang pekerja tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti asisten rumah tangga. Tahu asisten rumah tangga? ART singkatannya itu biasanya ya. Mereka itu menjadi ART tanpa perlu sekolah, tanpa perlu pengalaman. Kalian pernah dengar nggak? Ada les menyapu, pernah dengar? Tidak. Pernah dengar ada sekolah mencuci? Tidak. Ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya, masalah-masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, Ibu akan memberikan video dan minta tolong kalian untuk menganalisis video yang ditampilkan sama Ibu ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Binsar Panjaitan, tak menampik jika terdapat banyak tenaga ahli dan pekerja dari Cina yang datang di Indonesia pada 5 tahun pertama realisasi investasi Indonesia. Namun hal itu terjadi lantaran memang Indonesia saat ini belum memiliki tenaga ahli yang mumpuni untuk dapat mengoperasikan pabrik atau mesin asal investor tirai bambu. Kedengeran?
Sudah selesai. Nah, siapa ini yang mau menjawab tadi pertanyaan dari Ibu? Oh ya, Mas Danang. Silakan Mas Danang. Masalah tenaga kerja itu pertama ada kurangnya kesadaran manusia terhadap teknologi. Ya, terus? Yang kedua itu rendahnya kualitas tenaga ahli, dan yang ketiga itu banyak pengangguran. Nah, benar sekali. Tadi di situ dijelaskan bahwa negara Indonesia yang meminta tenaga kerja dari Cina untuk bekerja di negara Indonesia. Dan alasan mengapa? Karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Nah, ini adalah masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja yang tadi sudah sempat dijelaskan dalam video, sudah dijawab sama Mas Danang juga. Kemudian yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Setiap tahunnya negara Indonesia itu menghasilkan lulusan SMA dan mahasiswa itu ribuan. Sedangkan setiap tahunnya tidak semua perusahaan membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata itu seperti apa? Di Jawa, penduduk Jawa itu sangat padat sekali ya. Pekerjaan yang ada di Jawa itu, perusahaan yang ada di Jawa itu banyak, pekerjaan yang dibutuhkan juga banyak. Sedangkan di negara-negara atau di negara di pulau-pulau seperti Kalimantan, seperti Papua, itu perusahaannya tergolong sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir yaitu pengangguran. Kemudian selanjutnya yaitu upaya untuk meningkatkan tenaga kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga kerja seperti memberikan tunjangan BPJS, memberikan tunjangan hari raya seperti itu. Yang ketiga, mendorong tumbuh kembangnya usaha industri atau rumah tangga dalam suatu negara. Kemudian yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Nah, sudah selesai. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mbak Wulan. Apa sih hubungan usaha kecil dengan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Hubungan usaha kecil Dengan ketenagakerjaan yang ada di dengan ketenaga kerjaan yang di Indonesia. Benar sekali. Pintar sekali Mbak Wulan pertanyaannya, yang bagus sekali. Apa sih hubungannya usaha kecil atau UMKM bagi ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu mengurangi pengangguran. Misalnya seperti ini. Di Indonesia ada 100 pengangguran, salah satunya sampean. Misalnya 100 pengangguran, salah satunya sampean. Sampean ini ada 6 orang ya. Terus satu dari sampean ini memiliki niat untuk membuka usaha. Misalnya Mas Danang usaha stand makanan, Mbak Nisal usaha fashion, Mbak Yeni usaha kafe dan lain sebagainya itu. Otomatis 100 pengangguran itu tadi akan berkurang. 6 sampean itu tadi 100 dikurangi 6 ada 94. Jadi penganggurannya berkurang. Kemudian hubungan yang kedua yaitu terserapnya tenaga kerja. Bagaimana kok bisa terserap tenaga kerja? Nah, tenaga kerja yang tadi ada 10 itu tadi terkurangi oleh sampean itu tadi. Sehingga tenaga kerja yang sekarang sedang berkeliling mencari pekerjaan itu sudah mendapatkan pekerjaan dengan usaha yang dimiliki seperti itu. Dan yang ketiga yaitu jika banyaknya orang mempunyai usaha, banyaknya orang sadar tentang UMKM, tidak semua orang mengandalkan kerja di perusahaan, akan meningkatkan atau akan menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Mbak Wulan. Bisa dipahami Mbak Wulan? Bisa.
Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Siap semuanya? Siap. Sistemnya nanti seperti ini. Nah, nanti Ibu akan panggil satu-satu dan mengambil salah satu amplop di depan sini secara acak ya, nggak boleh urut. Nanti setelah kalian mengambil, di sini tuh ada pertanyaan. Nah, kalian jawab sesuai yang dijelaskan sama Ibu tadi. Bisa difahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Bisa, Bu. Oke, kita akan mulai dari sana dulu. Mas Noval, silakan Mas Noval. Ambil nomor berapa ini, Mas Noval? Nomor 4. Ya, silakan diambil. Apa pertanyaannya dibacakan ke teman-teman? Pertanyaannya yaitu apa jenis tenaga kerja berdasarkan intensitasnya? Tenaga kerja berdasarkan intensitasnya ada 3, yaitu 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menggunakan pendidikan dalam pekerjaannya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kemampuannya dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja, tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman. Benar sekali, tepuk tangan dulu untuk Mas Noval. Pertanyaannya jangan dibawa Mas Noval ya. Iya. Terima kasih Mas Noval. Selanjutnya Mbak Laras, silakan maju Mbak Laras. Mbak Laras ini sangat anggun gemulai ya. Selanjutnya. Pilih nomor berapa nih Mbak Laras ini? Ini sudah dijawab sama Mas Noval. Ya, oke. Nomor 5. Apa pertanyaannya Mbak Laras? Apa jenis tenaga kerja berdasarkan sifat kerjanya? Iya. Yang pertama ada tenaga kerja jasmani, contohnya montir, petani. Terus? Kedua ada rohani, contohnya guru sama pengacara. Ya, benar sekali Mbak Laras. Terima kasih Mbak Laras. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Laras. Selanjutnya Mbak Wulan, silakan maju Mbak Wulan. Pilih nomor berapa nih Mbak Wulan ini? 3. Iya, nomor 3. Apa masalah tenaga kerja di Indonesia? Pengangguran. Oh iya, betul. Terus apa lagi? Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. Iya, benar. Terus apa lagi? Sudah, tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Wulan. Nomor 3 tadi Mbak Wulan ya. Selanjutnya Mbak Zeni Puspitasari. Makanya Mbak Zeni sangat gagah perkasa. Nomor 1, apa Mbak Zeni? Apa yang dimaksud kesempatan kerja? Kesempatan kerja itu tersedianya lapangan kerja bagi seseorang yang membutuhkan pekerjaan. Benar sekali, tepuk tangan dong untuk Mbak Zeni. Terima kasih Mbak Zeni. Kemudian yang ke selanjutnya Mbak Nisaul. Silakan Mbak Nisaul. Nomor 6. Iya, nomor 6. Mbak Nisaul serang, Mbak Nisaul sakit? Oh iya, cepat sembuh ya. Pertanyaannya, apa upaya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan? Yang pertama ada meningkatkan kualitas diri sebelum masuk dunia ketenagakerjaan. Oke, terus? Yang kedua ada mendukung usaha UMKM. Ya, benar. Terus? Kemudian ada membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Nisaul. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Nisaul. Selanjutnya yang terakhir Mas Danang. Oh, tinggal nomor berapa ini? Nggak bisa milih Mas Danang. Iya, tinggal 1. Nggak apa-apa ya? Apa faktor yang mempengaruhi tenaga kerja? Ini mempengaruhi tenaga kerja yaitu
faktor pendidikan, faktor pengalaman, keterampilan, dan adanya lowongan kerja sama jumlah penduduk. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Danang. Terima kasih Mas Danang. Baik, semua pertanyaan, semua jawaban sudah tepat sekali dijawab sama adik-adik. Sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait ketenaga kerjaan. Apa sih tadi ketenaga kerjaan? Itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik dalam masa, sekarang, setelah, selama, dalam suatu tenaga kerja. Seperti itu. Kemudian apa sih untungnya belajar tentang ketenaga kerjaan? Supaya teman-teman ini sadar, adik-adik ini tuh sadar tentang masalah-masalah dan upaya-upaya mengatasi tenaga kerja atau mengatasi ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia gitu. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian mempelajari tentang pemasaran, ya. Silakan Google atau cari-cari artikel terkait tentang pemasaran. Seperti itu, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.